Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan puasanya lancar. Tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke ya, jadi kita akan langsung saja mulai melanjutkan pembahasan fisika dari yang minggu lalu, yaitu tentang dinamika gerak lurus. Tapi sebelum kita mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu masing-masing. Semoga belajarnya dimudahkan ya. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai jenis-jenis gaya itu apa saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai hukum Newton. Ya, jadi kemarin kan dasarnya mengenai jenis-jenis gaya. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada dua, maksudnya tuh ada hukum Newton tentang gerak, ada hukum Newton tentang gravitasi. Nah, karena ini berkaitan dengan gerak, berarti hukum Newton tentang gerak. Ada berapa hukum Newton tentang gerak? Ada tiga ya. Jadi yang pertama kita masuk ke hukum ke-1 Newton. Sebelum kita masuk ke hukum ke-1 Newton itu apa, saya akan memperlihatkan suatu video. You challenge somebody that you have to take the circle out with one hand, with one move, so the battery will fall inside. You can only touch the plastic circle, you cannot touch the battery. So most people will try to hit it this way and they will fail. This is simple. You have to put your finger inside and hit it like that on the side, you know? So let's check it out. Just simple like this, look. Inside and boom, and the battery fell in. Nah, dari video yang tadi, jadi ada suatu benda gitu ya, mau dimasukin ke dalam botol gitu. Nah, kenapa sih bisa ternyata ya, kalau misalnya kita ngasih gayanya yang cepat, itu ternyata si benda tadi itu bisa masuk ke dalam botol gitu. Hal itu juga sama kalau misalnya kita punya buku gitu ya, punya buku di atas meja. Nah, terus di atas meja itu ada kertas gitu. Nanti kalian bisa coba terus ditindih sama buku. Nah, ketika kertas ini kita tarik secara cepat, ternyata bukunya tidak akan berpindah. Nah, sama halnya seperti tadi gitu. Ketika misalnya kita menarik si yang bulat tadi itu, nah kan gini kan ya, menarik yang bulat tadi. Ini, menarik yang bulat ini secara cepat gitu ya. Nah, maka ternyata nanti si ini nih benda yang kecil ini akan tepat masuk di botol tersebut. Nah, ini berkaitan dengan hukum ke-1 Newton. Nah, yaitu tentang kelembaman. Tentang kelembaman. Nah, jadi hukum Newton itu tentang kelembaman atau inersia. Kelembaman atau inersia. Nah, apa itu kelembaman atau inersia? Artinya, benda itu akan tetap diam gitu ya, selama tidak ada maksud saya selama resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Nah, ketika kita memberikan gaya secara cepat, jadi seolah-olah resultan gaya yang bekerja itu nol, sehingga benda ini tidak akan berpindah, bergeser dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini kita tuliskan kelembaman atau inersia itu adalah benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan konstan tuh gak berubah gitu ya, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda gitu, atau selama resultan gaya yang bekerja pada benda nol. Nah, gitu. Jadi selama nih ya
si misalnya gini, selama nih ada sebuah buku gitu ya, ada sebuah buku di atas meja. Sama buku ini gak dikasih gaya, gak diapa-apain ya, dia akan tetap diam selamanya gitu. Atau misalnya ada roda gitu ya, roda itu bergerak gitu ya, selama gak ada gesekan dan lain sebagainya, ya buku tersebut akan tetap terus bergerak selamanya gitu ya, selama gak ada resultan gaya bekerja pada nol. Sehingga bisa ini tuh secara matematis dituliskan dengan ini, sigma F itu sama dengan nol. Nah, ini adalah secara matematis tuliskan. Nah, baik itu kan ada sumbu X ada sumbu Y ya, baik itu sigma Fx maupun sigma Fy itu harus nol. Nah, itu dihukum ke 1 Newton. Hukum ke 1 Newton ini dia berlaku untuk benda yang diam dan bergerak dengan kecepatan konstan. Kan ini kan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi dia berlaku untuk benda-benda yang bergerak seperti itu. Tulis ya. Ini kalau misalnya diam, yang kecepatan konstan itu adalah GLB. Jadi kalau diam dan GLB, dia pasti sigma F-nya adalah 0. Nah, F di sini yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya, yang ada gaya-gaya 5 gaya tersebut. Maka si penjumlahan semua gayanya itu harus 0. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke hukum kedua Newton, jadi di apa sih namanya, di hukum kedua Newton ini saya akan memperlihatkan sesuatu. Jadi saya punya ini namanya animasi pet gitu. Jadi ini ada lemari, terus ini ada orang, gitu ya. Ini tuh menunjukkan posisinya ada di mana, gitu ya. Posisi si lemari ini di mana. Nah, jadi ini ceritanya saya hilangkan dulu gaya geseknya. Nah, saya akan bertanya, apa sih yang membuat gaya itu bergerak? Ini kan lemari ini aslinya diem ya. Gimana caranya kita membuat si lemari ini bergerak? Tentu dengan mendorong atau menarik si lemari tersebut. Nah, misalnya gini nih ya. Saya kasih gaya. Nah, oh benar, ternyata bendanya bergerak. Artinya di sini bahwa yang membuat benda bergerak itu adalah gaya, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ya, saya gayanya, saya katakan tadi sedikit ya gayanya. Nah, terus sekarang gayanya saya perbesar. Ternyata dia makin cepat, gitu ya. Saya perbesar lagi, malah makin cepat. Nah, dari hal tersebut, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Berarti kalau begitu, gaya yang bekerja itu dia apa namanya? Yang membuat benda itu bergerak itu adalah gaya, gitu ya. Nah, semakin besar gayanya, maka benda bergerak semakin cepat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa oh, percepatan itu sebanding dengan gaya. Nah, terus kalau misalnya lemarinya saya ubah gitu ya, jadi benda yang lain, jadi benda yang lebih berat gitu. Oh, berarti kalau misalnya bendanya lebih berat, kita jadi lebih sulit menggerakkan. Artinya di sini percepatan berbanding terbalik dengan massa. Percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Dengan massa. Nah, dari hal ini kita bisa cek bahwa oh, A itu sebanding dengan resultan gaya. Terus A itu berbanding terbalik dengan massanya. Berarti ini kan bisa saya satukan. Berarti kalau begitu A itu adalah sigma F per M. Nah, ya jadi sebanding dengan F berbanding terbalik dengan M. Atau kalau misalkan saya pindahin ke sini, kan jadi sigma F itu adalah M kali A. Kali ini sini ya. Ini adalah kesimpulannya bahwa di hukum kedua Newton itu dimatematiskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Maknanya apa? Makna dari sigma F sama dengan M dikalikan dengan A itu adalah ini maknanya. Percepatan sebanding dengan resultan gaya. Resultan gaya. Nah, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Ini adalah maknanya. Itu mengenai hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini dia berlaku untuk benda yang bergerak secara GLBB. Artinya dia kecepatannya berubah dan percepatannya konstan. Maka kalian jangan lupakan persamaan-persamaan yang ada di GLBB yang V sama dengan V0 plus minus AT
Yang kedua adalah V kuadrat adalah V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan yang ketiga adalah S sama dengan pot plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini jangan lupakan ya, persamaan-persamaan ini akan saling berkaitan erat. Itu mengenai hukum kedua Newton, dan yang ketiga itu adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu menjelaskan mengenai aksi reaksi, gitu ya, bahwa gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Nah, ini kita kotakin dulu, gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Misal saya ada orang gitu ya. Nah, ini tembok. Ada orang lagi ngedorong tembok gitu. Berarti kalau begitu misal yang ngedorong tembok itu adalah Dean ya. Misal Dean ngedorong tembok. Berarti kalau begitu ada gaya yang diberikan Dean terhadap tembok. Nah, ternyata karena Dean itu ngedorong tembok, tembok juga ngedorong Dean gitu kan. Jadi di sini ada gaya tembok terhadap Dean. Nah, ini namanya adalah pasangan gaya aksi reaksi. Nah, dia itu karena dia berpasangan, maka gaya aksi reaksi ini syaratnya adalah hanya terlibat dua benda. Hanya terlibat dua benda yang terlibatnya. Yang kedua, besar gayanya sama, besar gaya sama, dan arah gaya berlawanan. Jadi dia harus terlibat dua benda. Dalam hal ini yang terlibat adalah Dean sama tembok di sini. Dean sama tembok. Berarti kan udah dua benda. Nah, ini FDT sama FTD itu sama. FDT sama dengan FTD. Nah, tapi arahnya berlawanan. Kalau DT itu ke kiri, TD itu ke kanan. Nah, ini minus. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus nanti kan misalnya ada nih. Ini yang sering terkecoh biasanya. Yang sering miskonsepsi di bagian ini. Ada buku kan, diam di atas meja. Nah, berarti dia punya gaya apa saja? Tentu dia punya gaya Broadway, dia juga punya gaya normal. Nah, ada pertanyaan biasanya, apakah gaya normal dan gaya berat itu adalah pasangan aksi reaksi? Menurut kalian gimana? Lihat ya, kalau gaya normal itu kan gaya antara siapa dan siapa? Gaya antara benda dengan bidang. Kalau gaya berat itu adalah gaya antara siapa dan siapa? Antara benda dengan bumi. Karena gaya berat itu kan akibat gaya gravitasi bumi. Kalau kita cek, berarti bendanya ada berapa? Oke, benda satu, bidang, dan bumi. Ternyata yang terlibat ada tiga buah benda. Tiga buah sistem ya, tiga buah benda gitulah ya. Nah, maka ini tidak berlaku aksi reaksi. Jadi, N dan W bukan pasangan aksi reaksi. Aksi, ini dan ya, reaksi. Gitu. Jadi yang pasangan aksi reaksi itu hanya terlibatnya harus dua benda. Ini mah dia tiga benda, maka N sama W bukan pasangan aksi reaksi. Nah, gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan mengenai konsepnya terlebih dahulu karena nanti aplikasinya akan sangat banyak tentang hukum kedua Newton ini ya. Sekian dulu, silakan dicatat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.